Halo guys, selamat malam. Apa kabar? Salam olahraga, salam sehat. Ketemu lagi dengan Bang Firman Syakancil guys. Nah, malam ini Bang Firman akan cerita sedikit masa-masa lalu Bang Firman, masa-masa kecil Bang Firman, masa remaja, masa junior sampai dewasa. Selama Bang Firman jadi atlet badminton guys. Ya suka dukanya lah guys, suka dukanya jadi atlet badminton, ada sukanya ada dukanya gitu guys. Jadi pertama kali Bang Firman suka banget sama badminton karena dulu orang tua Bang Firman tuh, bapak Bang Firman tuh, wah guys, suka banget badminton, dikit-dikit main badminton, terus main badminton, terus akhirnya beberapa kali saya ngikut orang tua saya main badminton, sampai pernah tuh dari jam 8 malam orang tua saya main badminton di lapangan terbuka sampai jam 1 pagi, itu saya sampai tidur di lapangan guys. Akhirnya saya bilang ke orang tua saya pengen main badminton. Orang tua saya berpikir, wah ini anak saya hobi nih, sedangkan itu positif gitu, olahraga gitu, mau olahraga apapun ya, wah ini harus disalurkan gitu. Walaupun dulu ya kehidupan orang tua saya, ekonomi orang tua saya itu sangat sederhana banget. Orang tua saya cuma penjual daging sapi di pasar minggu. Bayangkan untuk mau mensekolahkan, memasukkan klub anaknya kan butuh biaya lumayan besar lah kalau dulu ya. Kita harus beli raketnya, kita harus beli sepatunya, belum kaosnya, belum celananya, belum vitamin dan segala macam. Tapi orang tua saya nggak pantang menyerah. Dia berjuang demi anaknya kepingin banget masuk klub gitu. Akhirnya kebetulan saya lahir di Jakarta 1981. Saya lahir di Jakarta, saya asli Jakarta, asli Betawi, dan ibu bapak saya juga asli Betawi, asli Jakarta juga, sampai kakek saya juga asli Betawi, asli Jakarta juga. Nah, akhirnya tuh tahun 1988 orang tua saya memasukkan saya ke klub, salah satu klub di Jakarta Timur, ya klub kecil lah, klub pembinaan itu ya. Tapi kalau bagi saya dulu udah senang banget. Itu latihannya seminggu 3 kali guys. Orang tua saya gimana caranya anaknya harus masuk klub ya, karena anaknya semangat sekali gitu. Sayanya semangat banget gitu loh guys. Saking pernah tuh kejadian guys, orang tua saya nggak bisa nganter saya karena nggak ada ongkos untuk saya naik angkot atau naik ojek. Akhirnya rumah saya di daerah Tanjung Barat, latihannya di daerah Jakarta Timur, itu daerah Balai Rakyat Condet. Saya lari guys, bayangin saya lari jalan dari Tanjung Barat ke Condet guys. Saking pengennya saya latihan guys, nggak lama saya dari tahun 1988 sampai dengan 1990 awal ya kalau nggak salah ya, saya ikut setiap tahunnya itu dua kali ikut turnamen tuh. Dalam satu tahun cuma 1 kali tuh guys, itu ke Jurcap Jakarta Timur. Saya sudah latihannya maksimal, saya sudah latihannya semangat. Saya cuma babak pertama, babak kedua saya cuma dimain-mainin. Ke Jurcap Jakarta Timur tahun keduanya juga begitu. Akhirnya orang tua saya putar otak tuh guys, berpikir wah ini kalau di Jakarta Timur terus, di klub Jakarta Timur. Di Jakarta Timur juga klub banyak yang bagus ya guys, cuman kalau latihan cuma seminggu 3 kali dan seperti ini aja, wah ini berat. Akhirnya alhamdulillahnya orang tua saya dipertemukan sama yang namanya almarhum Om Pongo. Nah kebetulan Om Pongo itu papanya Polius Pongo. Polius Pongo itu sekarang legend lah ya, legendnya mantan pemain nasional badminton dulu eranya Ko Kurniawan dan Mas Icuk Sugiarto. Nah, dikenalkan di situ,
saya dipertemukan sama Om Pongo dari temennya orang tua saya sama orang tua saya. Akhirnya saya sempat dilatih 3 bulan sama Om Pongo. Kebetulan Om Pongo tuh ngelatih kepala pelatih Jarum Jakarta dulu. Tunggal putra ada di Jarum Jakarta. Kalau sekarang kan ganda putra aja. Kalau tunggal putranya ada di Jarum Kudus. Dulu Jarum Jakarta ada tunggal putra. Akhirnya di situ saya dilatih 3 bulan sama Om Pongo. Akhirnya Om Pongo bilang ke orang tua saya, Pak Yunus, ini anaknya saya coba ikutin seleksi untuk bisa masuk Jarum Jakarta ya. Akhirnya alhamdulillahnya saya ikut seleksi, saya lulus, saya masuk klub Jarum Jakarta. Walaupun itulah saya tidak di asrama, latihannya masih bolak-balik gitu. Jadi dari Tanjung Barat naik Metro Mini sampai Poltangan, dari Poltangan naik 602 Metro Mini sampai Pancoran, dari Pancoran sampai Pancoran naik, akhirnya saya naik Patas lagi, Patas Bus Gandeng sampai Selipi. Dari Selipi saya harus naik angkot lagi ke Petamburan. Itu hampir itu tiap hari deh. Sampai Sabtu pagi saya masih latihan. Jadi seminggu 5-6 kali di Jarum. Akhirnya saya 1 tahun di Jarum dipegang Om Pongo, dilatih Om Pongo. Saya juara tingkat remaja. Kalau sekarang mungkin pemula, tingkat remaja se-DKI guys, bayangin. Itu saya kejurcapnya saya juara 1 mewakili Jakarta Barat. Kejurdanya saya kejurcapnya juara 1 di Jakarta Barat, kejurdanya saya mewakili Jakarta Barat. Saya juara 1 di situ. Juara 1 kejurda DKI saya. Tunggal putra kan. Dulu yang saya diputar-putar sama dibuat mainan sama beberapa klub di Jakarta Timur, ketemu saya di kejurda DKI tahun 1990 itu semua saya kalahin. Saya buat jauh semuanya guys. Sampai ada beberapa orang tua atlet bilang ke orang tua saya, cuman kok bisa maju seperti ini. Wah itu dari situ cuma sekelas juara kejurda aja orang tua saya sudah bangga banget guys. Nggak lama akhirnya Jarum Jakarta ditiadakan guys. Jadi pusatnya tunggal putra cuma ada di Jarum Kudus. Wah itu orang tua saya bingung lagi tuh, aduh gimana ini, anaknya lagi sedang-sedangnya semangat dan prestasinya sudah lumayan walaupun sekelas DKI ya. Akhirnya ada salah satu orang tua atlet di Jarum, kemudian beliau orang Cina, baik banget. Saya sama orang tua saya dikenalkan lah sama Kok Kurniawan. Nah kebetulan Kok Kurniawan itu kepala pelatih PB Bimantara Tangkas. Kepala pelatih PB Bimantara Tangkas yang zaman eranya saya tuh Bimantara Tangkas klub yang sangat ditaklukkan di Indonesia, klub bagus lah yang sangat ditaklukkan di Indonesia. Karena kenapa? Banyak melahirkan juara dunia, juara internasional segala macam, banyak sekali didikan dari Bimantara Tangkas guys. Akhirnya saya ketemu Kok Kurniawan sama orang tua saya, dikenalin. Kebetulan Kok Kurniawan juga punya klub sendiri namanya PB Trikadesi, itu di Jembatan 2 guys. Lebih jauh lagi, itu dari Tanjung Barat saya sampai ke Grogol, dari Grogol saya masih harus naik bajai atau angkot lagi ke Jembatan 2. Jembatan 2 Angke kalau nggak salah, itu Jakarta Barat. Akhirnya saya latihan selama 3 bulan di tempatnya Kok Kurniawan, PB Trikadesi. Nah Kok Kurniawan bilang ke orang tua saya, Pak Yunus, kasihan anaknya tiap hari latihan capek. Walaupun latihannya sore tapi dari siang udah capek di angkot, di bus. Ya sudahlah, saya coba di rumah saya 1 tahun gitu. Kalau 1 tahun bisa berprestasi, nanti saya usahakan bisa masuk ke Bimantara Tangkas. Wah itu orang tua saya seneng banget guys. Akhirnya saya 1 tahun dilatih Kok Kurniawan. Setelah saya dilatih Kok Kurniawan 1 tahun, saya final di Pemula B ya. Pemula B itu nggak salah 12 tahun. Saya bisa final di kejuaraan nasional, sirkuit nasional PMS Solo, bayangin. Nah setelah saya juara 2 kejuaraan nasional PMS Solo, saya balik Jakarta. 2 bulan saya latihan, orang tua saya dipanggil lagi sama Kok Kurniawan. Itu Kok Kurniawan itu papanya Gedeon guys. Dipanggil lagi, Pak Yunus, Firmansyah sudah layak bisa masuk ke klub Platda Bimantara Tangkas PB.
Platda Bima Tanda Tangan. Nah, karena sudah layak, sudah bisa berbicara di kelasnya di event kejuaraan nasional, di umurnya sekarang ini. Akhirnya saya dibeasiswakan di situ, beasiswa saya penginapannya di asrama, makannya, tidurnya, uang sakunya, sampai sekolahnya, sampai biaya senar raket dan segala macam. Jadi sampai berangkat ke pertandingan kejuaraan nasional. Bayangin guys, senang banget. Akhirnya saya di 13 tahun di remaja pertama, remaja B saya sudah mulai semifinal kejuaraan nasional tuh guys. Di remaja B kedua saya bisa nomor 2 Indonesia guys. Ada 2 atau 3 kali saya pernah final sama seorang Taufik Hidayat. Bangga guys, bangga banget guys, ya kan. Itu Taufik Hidayat kalau nggak salah masih remaja B awal ya. Beliau masih remaja B awal. 3 kali ketemu saya di final kejuaraan nasional. Pertama di sirkuit nasional SGS Bandung saya kalah persen. Kedua saya antar Platda di Cirebon, dan ketiga saya lupa di mana itu di final. Di final 2 kali, di babak 8 besar sekali guys di kejuaraan nasional. Itu orang Tanjung Barat, orang Betawi yang tingkatan umuran saya bisa juara nasional itu dulu ya, di eranya saya itu di Tanjung Barat itu saya tuh. Saya, orang tua saya itu bangga banget, walaupun saya ini nggak jadi pemain nasional ya, enggak, ya kan, tapi itu merasakan bangga banget orang tua saya. Dan setelah itu saya naik junior di Taruna pertama 6 bulan kalau nggak salah. Saya mau pertandingan ke Jurnas di Riau. Pagi-paginya saya latihan kalau nggak salah, tiba-tiba saya cedera, kena dengkul ya. Dengkul saya, tempurung saya kegeser ke atas. Saya 6 bulan saya bed rest itu, saya betulin kaki saya segala macam karena saya cedera. Itu sama sekali saya nggak ada prestasi di Taruna pertama, di junior pertama. Di junior kedua alhamdulillah saya sudah mulai masuk 8 besar kejuaraan nasional, sampai saya sekali-sekali saya bisa semifinal kejuaraan nasional. Di junior terakhir, di junior ketiga, prestasi terbaik saya nomor 3 Indonesia sampai nomor 4 Indonesia guys. Dan saya mewakili junior tim Indonesia untuk di kejuaraan Asia Junior di Malaysia. Saya mewakili Indonesia. Prestasi terbaik saya di situ, saya semifinal guys. Itu bangga banget guys. Setelah saya selesai dari kejuaraan Asia Junior, berapa bulan kemudian ada seleksi nasional, tapi saya tidak masuk pelatnas. Tapi saya tidak putus asa guys. Ya sudahlah, memang bukan jalannya saya untuk berkarir di pelatnas dan untuk menjenjak ke internasional. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah, saya sambil latihan, tapi saya latihan sudah tidak di Bimantara Tangkas lagi. Itu tahun 2000 kalau nggak salah guys. Karena seleksi nasionalnya tahun 99. Saya sambil kuliah. Akhirnya ada salah satu universitas membeasiswakan saya. Jadi saya dapat beasiswa dari salah satu universitas. Saya masuk kuliah di universitas itu, saya pakai beasiswa nasional. Bayangin guys, segi positifnya kita dari olahraga badminton, mungkin dari olahraga mana aja ya, di cabang mana aja, itu segi positifnya banyak banget. Saya dapat beasiswa nasional guys di situ. Setelah itu saya ngambil manajemen ekonomi sampai saya lulus jadi sarjana ekonomi guys. Selama saya kuliah di selama saya kuliah di salah satu universitas, saya mengikuti event kejuaraan badminton, event mahasiswa seperti Pomnas kan olahraganya mahasiswa, Pomasian, SEA Games-nya mahasiswa, kejuaraan dunia mahasiswa, sampai Olimpiade mahasiswa. Itu selalu saya mewakili atlet mahasiswa Bapomi Indonesia untuk di event-event kejuaraan seperti itu guys. Itu bangga banget guys. Itu bangga banget, saya bisa ke beberapa negara luar, sampai saya ikut kejuaraan dunia mahasiswa ke Cina, ke Wuhan, dan ke Filipina dan yang lain-lain guys. Selama saya kuliah guys,
segi positifnya lagi guys, walaupun saya tidak masuk pelatnas, ada salah satu perusahaan BUMN menawarkan saya untuk bekerja di perusahaan BUMN itu. Wow guys, itu apa? Dari prestasi badminton saya akhirnya saya memutuskan untuk saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Sampai sekarang guys, saya bisa sampai sekarang seperti ini. Itulah badminton. Badminton itu segi positifnya banyak banget. Saya yang tadinya saya orang tua saya dari keluarga sederhana, saya bisa ngangkat derajat orang tua saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya bisa hidup mandiri, saya bisa seperti sekarang ini, saya bisa lulus kuliah, saya bisa bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Itu karir saya awalnya dari badminton guys, dari prestasi badminton saya, walaupun saya tidak sampai masuk pelatnas guys, bayangin. Tapi memang keluarga besar saya keluarga badminton guys. Kalau bapak ibu atau ya adik-adik atau yang lain lah hobi badminton pasti tahu Alamsyah Yunus. Itu adik kandung saya guys. Alamsyah Yunus itu dia mantan atlet nasional badminton. Kalau dibuka di Google atau di YouTube, klik aja Alamsyah Yunus. Wow, itu data prestasinya keluar semua guys. Peringkat dunia terbaiknya beliau itu peringkat 17 dunia. Beliau ngerasain dari event kecil dulu guys, juara kejurcap, juara DKI, juara nasional, juara kejurnas, masuk pelatnas, juara kelas internasional series, terus satelit, terus GP Gold, sampai dia bisa juara semacam kayak internasional yang pemain-pemain kelas dunia pada main semua, kayak India Open, Malaysia Master beliau juara,